Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi di pagi ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya ke-18 dengan tema percaya dan taat. Dalam firman Tuhan ini, Yesus memberikan perintah kepada kedua orang muridnya untuk pergi ke satu kampung. Dan Yesus mengatakan mereka akan menjumpai seekor keledai muda terlambat yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Dan tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itulah yang ditemukan oleh kedua muridnya setelah tiba di kampung yang mereka tuju. Dan keesokan harinya Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Betania. Tidak jauh dari sana, Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun, kemudian ia mendekatinya dan memperhatikannya, namun ia mendapatinya tidak berbuah. Dan seketika itu Yesus mengatakan, "Jangan lagi seorang makan buahnya untuk selama-lamanya." Dan itu disaksikan, didengar oleh murid-muridnya. Dan mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di Yerusalem. Dan masuklah Yesus ke dalam bait Allah. Mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di dalam bait Allah. Dan Yesus tidak memperbolehkan orang-orang membawa barang-barang di halaman dan di dalam bait Allah. Dan setelah itu barulah Yesus mengajar dan memberikan pengajaran, pengertian untuk mereka, dan tentu di dalamnya ada pengajaran firman Tuhan. Ada 3 makna yang akan kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan ini untuk kita mengerti dan mampu memahami kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Yesus menunjukkan keilahiannya. Markus 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Dari ayat 1 sampai 11 ini kita diberi pengajaran bahwa Allah yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan yang memiliki kuasa. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di sini kita melihat bahwa apa yang Allah katakan semuanya benar terjadi seperti yang Ia katakan. Dan di sini kita juga bisa diberi pemahaman bahwa Yesus mengetahui dengan jelas dan spesifik terhadap apa yang akan terjadi di hari depan dalam hidup ini. Dan kedua muridnya mengajarkan kepada kita untuk taat dan mengikuti perintah Tuhan dengan setia dan hidup dalam kebenaran. Sesungguhnya tidak ada yang sukar dan tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus dalam kehidupan kita. Maka dari itu mari kita belajar dari kedua muridnya yang taat dan melakukan apa yang Yesus perintahkan dengan benar. Untuk melakukan perintah Yesus, mereka harus berjalan menuju satu kampung yang mungkin mereka belum tahu. Namun mereka pergi ikut yang Yesus perintahkan, dan dalam perjalanan mereka pasti akan mengalami kesulitan dan tantangan. Tapi mereka tahu Yesus ada dengan mereka, menjadi penolong yang setia dan tidak akan meninggalkan mereka. Yang kedua, Yesus menginginkan kita menghasilkan buah kebenaran. Markus pasal 11 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Ketika Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun, Ia mendekatinya dan memperhatikannya dengan harapan dapat mendapatkan buahnya. Namun pohon ara hanya memiliki daun saja, tidak buahnya. Dari firman Tuhan ini kita disadarkan dan diteguhkan bahwa setiap musim dalam hidup kita, Yesus memperhatikan kita. Pertumbuhan iman kita Allah perhatikan, dan tidak lain tujuannya agar kita menghasilkan buah kebenaran yang kita sudah dapatkan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Jika kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, mungkin kita sudah dikatakan tumbuhan yang memiliki daun. Tetapi apakah kita sudah menjadi tumbuhan yang pasti akan berbuah? Sesungguhnya itu tidak cukup. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita perlu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan kita
juga perlu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kekuatan Tuhan yang akan memampukan kita semakin bertumbuh sampai menghasilkan buah kebenaran yang mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, menjaga kekudusan tempat ibadah. Markus 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Setibanya Yesus di Yerusalem masuk di bait Allah dan melihat banyak orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Yesus langsung membalikan meja-meja mereka dan ia tidak memperbolehkan mereka untuk melakukan hal seperti itu lagi. Dan Yesus memberikan pengajaran akan kekudusan tempat ibadah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya bukan hanya masalah menjual barang-barang seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sesungguhnya kita perlu menguduskan hati dan pikiran kita dan memfokuskan hati pikiran kita sepenuhnya untuk Tuhan ketika kita berada di rumah Tuhan atau tempat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini. Salam.